Halo semuanya, setelah di video sebelumnya kita udah bahas gimana strategi investasi saham Amerika untuk tahun 2024, di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih cara analisa fundamental saham Amerika. Kita bakalan bahas ya gimana step by stepnya analisa fundamental saham Amerika dan gimana cara nentuin saham yang bagus buat investasi jangka panjang. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi analisa fundamental saham-saham di Amerika ini jadi skill yang penting banget dan harus dikuasai kita yang mau masuk ke bursa US. Karena bursa saham Amerika ini bursa yang sangat dikendaliin sama kinerja fundamental perusahaan. Nah, ada beberapa langkah untuk kita itu analisa kinerja fundamental dari suatu saham yang ada di bursa Amerika. Langkah pertama itu analisa model bisnis, kedua analisa masa lalu, ketiga analisa masa kini, yang keempat itu analisa masa depan, dan yang kelima yang terakhir itu analisa valuasi. Nah, sebelum kita mulai ke step yang pertama, gue mau bilang makasih banget buat GoTrade Indonesia yang udah mensponsori video edukasi investasi saham Amerika ini. GoTrade ini aplikasi investasi yang keren banget, tampilannya bagus, dan informasi di dalamnya juga lengkap banget. GoTrade ini recommended banget terutama buat kalian pemula karena kalian bisa mulai investasi cukup dengan Rp15.000 aja. Nah, kita bakalan bahas satu persatu mulai dari langkah yang pertama, yaitu analisa model bisnis. Penting banget untuk kita tahu gimana model bisnis dari perusahaan yang mau kita investasiin. Setidaknya analisa model bisnis ini harus menjawab beberapa pertanyaan, kayak gimana cara perusahaan hasilin duit, apa aja segmen bisnisnya, segmen bisnis mana yang pendapatannya paling besar, dan gimana koneksi antar segmen bisnisnya. Apakah mereka punya ekosistem bisnis yang lengkap atau masih bergantung sama perusahaan lain. Nah, di sini kita pakai contoh saham Apple. Apple ini perusahaan teknologi yang bisnisnya itu jualan barang elektronik kayak iPhone, MacBook, sama iPad. Selain itu dia juga ada jualan aksesoris kayak Apple Watch, sama ada jualan layanan teknologi, layanan software kayak Apple TV, iCloud, iTunes, sama layanan keuangan kayak Apple Card dan Apple Pay. Nah, untuk tahu gimana model bisnis dari suatu perusahaan, kita pakai aja aplikasi GoTrade Indonesia. Caranya adalah kita klik tombol search ya, terus kita ketik AAPL atau Apple juga boleh. Nah, setelah kita masuk ke menu overview saham Apple, kita swipe ke bawah ke bagian story so far. Nah, di sini kita bisa lihat ya seperti apa sih model bisnis dari Apple, dan ada juga nih fitur news atau berita supaya kita tahu seperti apa perkembangan dari bisnisnya Apple. Jadi informasi di aplikasi GoTrade ini cukup lengkap, dan di GoTrade ini kita bisa investasi saham-saham yang ada di bursa Amerika cuma dengan $1 atau Rp15.000 aja. Jadi yuk langsung aja register dengan kode referral gua 349195 dan kalian bisa dapat bonus $2 di saldo kalian. Untuk keamanan nggak usah khawatir karena GoTrade ini udah diawasi sama Bapepti. Jadi GoTrade ini platform investasi yang aman. Balik lagi ke saham Apple, sekarang kan kita udah tahu ya apa aja produknya Apple. Nah, sekarang kita bakalan lihat dari mana aja sih sumber pendapatannya Apple. Cara untuk ngeliatnya itu kita masuk aja ke website Apple Investor Relations. Untuk linknya gue udah taruh di description. Nah, ini gue pakai HP ya, tapi websitenya ini bisa juga diakses via laptop. Nah, kita scroll aja ke bawah ke bagian financial data dan quarterly earnings report. Terus kita klik aja nih di bagian financial statement. Nah, dari sini kita masuk ke laporan keuangannya Apple, dan di bagian ini nih kita bisa lihat ya revenue-nya Apple berdasarkan produk sama revenue-nya Apple berdasarkan geografi. Nah, di sini kita dapat info yang lebih detail lagi ya tentang bisnisnya Apple, bahwa secara produk dan jasa penjualannya Apple itu paling banyak datang dari iPhone sama Apple Service. Nah, Apple Service ini isinya software kayak iCloud, iTunes, Apple TV, sama Apple Pay. Sedangkan secara geografi, penjualan Apple paling banyak ke Amerika dan Eropa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bisnisnya Apple ke depannya itu akan bergantung sama penjualan dari iPhone dan Apple Service, karena mereka yang nyumbang revenue yang paling gede. Sedangkan secara geografis, nasibnya Apple ini akan ditentuin dari penjualan mereka ke Amerika dan Eropa. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, cara untuk kita bisa paham model bisnis dari perusahaan yang sahamnya mau kita investasiin. Next, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu analisa masa lalu. Di sini kita lihat ya gimana sih tren pertumbuhan revenue, profit, sama cash flow dari suatu perusahaan. Apakah dia bertumbuh atau trennya menurun? Terus juga kalau misalnya trennya bertumbuh, apakah tumbuhnya konsisten atau ada naik turunnya, atau mungkin tumbuhnya karena ada lonjakan signifikan yang cuma terjadi sekali doang. Nah, untuk analisa tren revenue sama profit dari suatu perusahaan, kita bakal pakai website namanya wallstreetjournal.com. Nah, yuk langsung aja kita mulai ke demonya. Oke, sekarang kita langsung aja ke Wall Street Journal atau WSJ.com. Ini link untuk masuk ke WSJ ya, gue taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian mau analisa saham lain selain saham Apple, bagian AAPL-nya ini kalian bisa ganti dengan kode saham yang lain ya, misalnya GOOG, MSFT, NVDA, dan sebagainya. Nah, cara untuk melihat tren dari bisnisnya Apple kayak revenue dan profitnya, itu kita hover aja ke arah financials, terus kita klik income statement.
Nah, di sini kita bisa lihat data dari tren revenue-nya Apple dari beberapa tahun terakhir dari tahun 2019. Trennya tumbuh terus sampai tahun 2022, tapi di tahun 2023 ini ada penurunan. Nah, PR kita sebagai investor adalah kita mesti cari tahu lagi ini kenapa revenue-nya bisa turun di tahun 2023. Atau kalau di tahun-tahun sebelumnya ada penurunan revenue, itu juga kita mesti cari tahu. Nah, ini bakalan ngebawa kita balik lagi ke analisa model bisnis, di mana kita mesti cari tahu segmen bisnis mana sih yang ngebuat revenue-nya itu bisa turun. Terus kalau kita scroll ke bawah, kita juga bisa lihat tren dari gross profit atau laba kotor sama net profit atau laba bersihnya Apple. Dan di sini juga ada data dari tren pengeluarannya Apple. Artinya kalau misalnya nih pertumbuhan labanya itu ternyata nggak identik dengan pertumbuhan revenue, katakanlah pertumbuhan revenue-nya misalnya turun tapi labanya naik, atau revenue-nya naik tapi labanya turun, itu kita bisa cari tahu pengeluaran bagian mana yang ngebuat pertumbuhan revenue dan labanya itu jadi nggak identik. Selain itu kita juga bisa lihat tren pertumbuhan cash flow. Kita balik lagi ke atas ya, hover ke bagian financials dan klik cash flow. Di sini kita bisa scroll ke bawah dan kita bisa lihat tren dari operating cash flow dan juga tren dari free cash flow-nya Apple. Yang mana data dari operating cash flow sama free cash flow ini penting banget untuk kita para investor. Next kita masuk ke step yang ketiga, yaitu analisa masa kini. Nah, di step ini kita mesti analisa balance sheet dari perusahaannya. Apa aja yang dia punya, berapa asetnya, berapa utangnya, berapa uang cash yang dia pegang, berapa equity dibandingkan sama liabilities-nya, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung aja praktek dan kita balik lagi ya ke laporan keuangannya Apple. Nah, setelah kita masuk ke laporan keuangannya Apple, kita scroll ke bawah ke bagian ini nih, bagian balance sheet-nya Apple. Oke, pertama kita lihat dulu ya kemampuannya Apple dalam membayar utang jangka pendeknya. Caranya itu kita bandingin di sini current asset sama current liabilities. Idealnya nih, current asset itu harus lebih gede dari current liabilities. Karena itu artinya aset lancarnya itu udah cukup untuk ngebayar semua utang jangka pendeknya. Ternyata kita lihat di sini, current assetnya itu beda tipis sama current liabilities, tapi current liabilitiesnya ini ternyata lebih gede dari current asset. Jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, Apple ini dalam kondisi yang nggak bagus sebenarnya, di mana utang jangka pendeknya itu lebih besar daripada aset lancarnya. Next, kita juga perlu bandingin antara total liability sama total shareholder equity. Nah, idealnya shareholder equity ini harus lebih gede dari total liabilities-nya. Yang artinya kalau equity atau modal bersihnya perusahaan itu udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utang perusahaan. Dan di sini equity-nya Apple itu lebih sedikit daripada total liabilities-nya dan bedanya cukup jauh. Terus juga kita lihat di sini kalau term debt atau utang berbunganya Apple itu lebih gede daripada equity-nya. Jadi bahkan utang berbunganya Apple itu bisa lebih gede daripada equity atau modal bersihnya. Nah, jadi dari sini kita tahu ya kalau Apple ini utangnya gede dan lebih gede daripada equity-nya atau modal bersihnya. Dan ini gambaran kalau Apple ini kondisi balance sheet dan kemampuan bayar utangnya itu termasuk nggak bagus. Dan ini tentunya warning ya buat kalian yang lagi invest atau mau invest di saham Apple. Kondisi balance sheet yang ideal itu adalah ketika pertama current asset itu lebih gede dari current liabilities. Kedua, equity itu lebih gede daripada total semua liabilities. Dan kondisi yang paling ideal adalah ketika uang cash-nya aja atau cash and cash equivalent itu udah lebih dari cukup untuk bayar semua liabilities-nya. Nah, kondisi kayak gitu ideal banget ya, karena artinya perusahaan tersebut bisa pakai uangnya untuk ngelunasin semua utangnya. Dan setelah dia lunasin utangnya, dia masih punya sisa uang cash yang nantinya bisa dipakai untuk ngembangin bisnisnya atau bisa juga buat bagi dividen sama buyback saham. Jadi cash and cash equivalent ini penting banget buat satu perusahaan karena bisa dipakai kapan aja untuk ngembangin bisnisnya dan ngebuat revenue sama profitnya perusahaan jadi bertumbuh. Oke, jadi kayak gitu ya cara paling simple untuk analisa balance sheet dari suatu emiten. Kita setidaknya harus tahu gimana kemampuan bayar utang jangka pendeknya, berapa equity dibanding total utangnya, berapa uang cashnya, dan apakah uang cashnya itu udah cukup untuk bayar utangnya. Next, kita ke analisa berikutnya yaitu analisa masa depan. Nah, di analisa masa depan ini kita coba cari tahu ya kira-kira gimana sih potensi perusahaan di masa depan. Analisa ini bicara tentang gimana potensi pertumbuhan dari suatu perusahaan, apa rencana perusahaan untuk ngembangin bisnisnya, gimana prospek dari sektornya, dan apa aja corporate action yang bakalan dilakuin perusahaan untuk kedepannya. Nah, yang pertama dan yang paling utama dari analisa masa depan itu adalah seberapa besar potensi pertumbuhan perusahaan untuk kedepannya. Perlu kita tahu kalau ukuran perusahaan itu bakalan nentuin seberapa besar tingkat pertumbuhan ke depannya. Perusahaan-perusahaan yang besar yang produknya udah mendunia kayak Apple, Microsoft, Google, sama Starbucks itu akan punya potensi growth yang lebih kecil ke depannya dibandingkan beberapa tahun terakhir. Karena pengguna produk mereka udah di mana-mana, jadi untuk ekspansi, untuk nambah customer lagi itu udah makin susah.
Jadi makin besar ukuran suatu perusahaan, makin kecil potensi pertumbuhannya, dan begitu juga sebaliknya. Perusahaan yang ukurannya lebih kecil itu akan punya potensi pertumbuhan yang cenderung lebih besar karena potensi pertumbuhan jumlah pelanggan baru yang bisa mereka dapat itu masih cukup besar. Tapi meskipun berpengaruh, nggak jadi jaminan kalau perusahaan besar pertumbuhannya akan lebih lambat dari perusahaan kecil dan gitu juga sebaliknya. Karena kita juga perlu tahu ya, apa sih yang dilakuin perusahaan untuk ngembangin bisnis, terus gimana prospek dari sektornya, dan apa rencana corporate actionnya. Nah, cara untuk tahu gimana prospek dan masa depan dari suatu perusahaan, kita pakai aja aplikasi GoTrade Indonesia. Nah, misal nih, kita mau tahu gimana prospek dan masa depan dari saham Google. Kita tinggal tap aja search, terus kita ketik Google atau kode sahamnya GOOG, terus kita pilih ya saham Google, terus kita scroll ke bawah ke bagian news. Nah, di sini akan muncul berita-berita seputar saham Google, termasuk juga berita tentang rencana Google untuk kedepannya tuh dia mau ngapain. Nah, di sini kita tap aja show more, dan di sini ada beberapa berita, salah satunya itu tentang Google yang mau ngebangun data center di Inggris. Nah, manfaat dari pembangunan data center di Inggris ini bisa untuk mempercepat kecepatan internet, cloud computing, dan artificial intelligence yang tentunya bisa ngebantu Google untuk numbuhin revenue di Inggris. Nah, kurang lebih kayak gitu ya cara untuk cari tahu gimana sih gambaran masa depan dari suatu perusahaan. Nah, di analisa masa depan ini kalian memang harus lebih banyak browsing-browsing informasi di internet, cari tahu tentang berita seputar emitennya, atau bisa juga kunjungi website dari emitennya. Biasanya di situ juga kalian bakalan dapat banyak info tentang rencana masa depan dari suatu perusahaan. Terakhir kita masuk ke analisa valuasi. Setelah kita analisa model bisnis, analisa masa lalu, masa kini, dan masa depan, penting juga untuk kita analisa valuasi dari perusahaannya supaya kita beli sahamnya di harga yang wajar atau bahkan lebih murah. Cara paling simpel untuk memvaluasi saham adalah dengan pakai rasio price to earnings. Price to earnings atau PER ini adalah perbandingan antara valuasi perusahaan sama laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam setahun. Price to earning itu makin rendah, makin murah, dan makin tinggi, makin mahal. Jadi ketika kita investasi saham, idealnya kita mau perusahaan yang bagus dengan price to earnings yang rendah. Nah, pertanyaannya, berapa sih price to earning yang tergolong tinggi dan rendah? Nah, kalau menurut gue ya, jawaban simpelnya itu, PER yang tergolong rendah itu PER yang di bawah 10, wajar itu di kisaran 16-20 kali, dan tergolong overvalue itu di atas 25 kali. Tapi tentu kita nggak bisa cuma berpatokan sama range ini aja ya, karena price to earning ini dipengaruhi sama banyak aspek. Dan biasanya dua aspek utama yang ngaruh banget sama price to earning itu adalah yang pertama itu tingkat pertumbuhan, dan yang kedua itu kekuatan dari economic mode. Perusahaan yang punya tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kedepannya potensi pertumbuhannya juga tinggi, itu tentu bakalan dihargai di price to earning atau PER yang cenderung lebih mahal, karena pasti banyak investor yang suka sama sahamnya, dan gitu juga sebaliknya. Dan perusahaan yang punya economic mode yang kuat itu tentu juga akan dihargai di price to earning yang lebih tinggi karena perusahaan yang kayak gini bakalan bisa tahan lama dan susah untuk disaingi. Dan investor juga suka sama perusahaan yang kayak gitu. Oke, jadi itu dia ya 5 step untuk analisa fundamental suatu saham yang ada di bursa Amerika. Nah, saham yang sekarang jadi stock pick gue itu adalah saham Alibaba. Kode sahamnya BABA. Alibaba ini sebenarnya bukan perusahaan Amerika, tapi dia perusahaan China. Dia ini perusahaan holding yang di dalamnya itu ada bisnis e-commerce, cloud computing, logistik, dan media. Jadi Alibaba ini campuran antara perusahaan teknologi dan perusahaan retail. Dari beberapa tahun terakhir, revenue dan profitnya tumbuh pesat banget, tapi kedepannya Alibaba ini menurut gue akan melambat pertumbuhannya karena dia udah jadi perusahaan yang gede. Tapi dengan ekonomi China yang masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus menurut gue, Alibaba ini masih punya potensi growth yang cukup oke juga meskipun mungkin nggak akan terlalu tinggi. Dari segi balance sheet, Alibaba ini dalam kondisi yang bagus dengan current asset yang lebih gede dari current liabilities dan equity-nya lebih gede juga dari total liabilities. Dan saham Alibaba per video ini dibuat itu ada di valuasi sekitaran 9 kali. Yang mana ini valuasi yang tergolong undervalue. Tentu ini bukan ajakan untuk beli saham Alibaba ya, kalian mesti analisa lagi gimana fundamentalnya dan termasuk juga gimana kondisi geopolitik yang ada di China. Tapi untuk sekarang, kalau menurut gua Alibaba ini sahamnya masih cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Nah, dengan saham Alibaba atau BABA ini jadi pilihan gua mau langsung beli sahamnya di GoTrade Indonesia. Tinggal search aja saham BABA, terus tap trade, terus pilih buy, dan kalian tinggal input mau beli berapa dolar. Di sini gue mau beli pakai semua cash yang gue punya, jadi gue ketik aja 9,94 karena segitu cash yang gue punya. Nah, dari sini gue tinggal preview buy, dan kalau udah yakin tinggal swipe ke atas dan gue berhasil beli saham BABA. Oke, sekian dulu videonya, dan disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun, jadi keputusan balik lagi ke kalian masing-masing 100% dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.